Semua sehat? Yes, bagus ya. Udah bahasa Inggris itu yang luar biasa. Itu ada bahasa Inggris ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan pada hari ini Allah telah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada setiap daripada kita. Apa nikmat itu? Apa? Bukan. Siapa tahu? Nikmatnya apa? Nampaknya seperti kecil, tetapi nikmat itu dibutuhkan. Kalau hilang, mati kita. Apa itu? Hah? Pernapasan, betul. Bayangkan Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kakak abang, kalaulah Allah hari ini ingin dari kita setiap pernapasan yang kita sedut 1.000 perak, gimana hidup kita? Setiap kali sedut, coba sekarang tarik nafas, sedut. Nah, buangnya di sini ya, jangan di belakang ya. Di belakang kabur lain orang teman-temannya. Ya, sedut, buang. Enak kan? Ada minta bayaran nggak? Tidak. Tetapi itulah manusia, al-insan nisyan. Manusia itu seringkali lupa. Kenapa lupa? Lupanya manusia itu tadi untuk apa? Seperti kata Pak Kiai di awal ayat dibacakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa maksud la in syakartum? Sekiranya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, akan ditambahkan nikmatnya. Apa maksud, apa artinya bersyukur? Bukan sekadar kita ucapkan alhamdulillah. Bukan itu sahaja, itu semua orang bisa sebut Bapak Ibu. Kita ajar kepada anak kita usia SD. Nah, kalau dapat coklat, ucapnya apa? Alhamdulillah. Bagus ucapan itu. Coba alhamdulillah untuk kita yang sudah sebesar ini tidak cukup hanya ucapan alhamdulillah. Makanya syukur itu ada beberapa syaratnya. Pertama, syukur dengan lidah. Alhamdulillah. Syukur dengan anggota badan kita. Apa harus kita lakukan? Mendirikan ibadah sholat. Sehari semalam berapa kali waktu yang harus kita sholat? Kok bisa 5? Berapa waktu, Bu? 6, betul Ibu. Tambah 1 masuk surga lewat jalan bawah. Ngerti nggak? Nggak ngerti ya. Orang surga jalan lurus. Ya, tapi Ibu yang 6 sholat 6 waktu jalan bawah. Kenapa? Dalam syariat tiada sembarang penambahan ibadahnya. Kalau Allah kata rukun Islam berapa perkara? Rukun Islam 5 atau 6? 6. 5 perkara. Pertama apa? Syahadat. Bagaimana mengucapnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapannya udah benar. Tetapi benar nggak ungkapan itu di hatimu? Jadi mengucap 2 kalimat syahadat bukan sekadar di lidah kita. Kita melafazkan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya, kalau bahasa Inggris, I testify there is no God, only Allah. Mana aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Saya mau tanya nih, siapa tuh Allah? Pencipta. Siapa tuh Allah? Ibu-ibu di belakang. Anaknya udah pintar nih nyanyi sifat 20. Sifat 20 Asmaul Husna. Sekarang ibu-ibu nih yang di belakang nih,
saya mau tanya, siapa itu Allah? Hah? Kita sebut Allah. Kalau kita sebut Allah, sekarang saya sebut Allahu Akbar. Maknanya apa? Allah Maha besar. Maha besar. Pintar itu, kalau ditanya makna pintar. Tetapi kita tanya siapa itu Allah? Nah, siapa mau jawab? Nah, ibu belakang itu. Ya, menciptakan bumi dan segala isinya, yaitu kefahaman siapa itu Allah. Lagi siapa itu Allah? Kalau kita mengerti siapa itu Allah, kalau kita mengerti siapa itu Allah, maaf cakap, kita ini hidup sudah senang. Hidup kita sudah tenang. Hidup kita sudah senang. Kenapa? Apapun yang berlaku di dunia ini semuanya merupakan ketentuan Allah. Makanya bila kita sebut siapa itu Allah, Allah itu Tuhan yang menciptakan kita, memberi makan kita, memberi pakaian kita, memberikan kehidupan, yang mematikan, yang menghidupkan, dan Allah segala-galanya. Dan kami hanya sembah. Apa makna sembah? Sembah bukan sekadar sujud sahaja, namun hati kita pasrah, hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita sebut kalimat Allah, setiap kali mimbar Jumat menyebutkan ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar, dengan kesungguhan. Kenapa? Karena dalam kalbu kita tadi lapisan yang depannya ada hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Apa itu hawa nafsu? Siapa tahu apa itu hawa nafsu atau nafsu? Yang seringkali mengajak kita berbisik-bisik untuk melakukan pelanggaran kepada Allah. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu al-ammarah mengajak dirinya itu melakukan kejahatan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa bisa begitu ya? Kenapa hawa nafsu kita seringkali mengajak kepada hal yang demikian? Karena itulah Allah Ta'ala ingin menciptakan adanya surga, adanya neraka, pasti adanya siapa? Penghuninya. Masa surga neraka kosong nggak ada penghuninya? Jadi ada penghuninya, makanya ada asbab dan musabab. Kita semua ini Allah Ta'ala turunkan ke dunia. Dalam surah Al-Mulk apa kata Allah Ta'ala? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Tuhan kamu yang menciptakan hidup kamu, yang menciptakan mati kalian. Untuk apa? Liyabluwakum, menduga, menguji, untuk memberikan sebuah, orang kata apa? Tes. Ibarat anak-anak kita di SD, SMA mau naik tingkatan harus ada apa? Ujiannya. Kalau dia lulus, apa bu guru, apa pak ustadz ajar, dia paham, dia amalkan, dia jawab benar, naik enggak? Naik, dia punya tingkatannya. Daripada SD pergi ke SMP. Kalau gagal, naik enggak dia? Kenapa enggak naik? Gagal. Hah? Ya itulah aturan dunia. Kalau dia gagal, dia nggak naik. Dia harus ulang sekali lagi pelajarannya sampai dia bisa memahami, sampailah dia bisa naik tingkatan dalam pelajaran. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita bukan cerita tentang pelajaran duniawi. Kita cerita tentang akhirat. Tadi kata Pak Ustadz beberapa hari lalu, ada yang nomor 1. Ada di sini nomor 1? Banyak. Gak ada? Banyak. Diam aja semua nih? Banyak. Siapa nomor 1 angkat tangan? Gak apa-apa, gak ada kameranya. Nah, ini nomor 1. Nomor 2? Nomor 2. Nomor 3? Itu semua pilihan di dunia Bapak Ibu. Kita memilih pemimpin. Kata Nabi, kullukum ra'in, kullukum mas'ul an ra'yati. Setiap daripada kalian itu tadi kata Rasulullah adalah pemimpin. Apa yang dipimpin,
apa yang dipimpin ini tadi, apa yang dibawa akan dipertanggungjawabkan di hadapan mahkamah Allah. Jadi hari ini kita sudah selesai memilih pemimpin. Itu setiap berapa tahun? 5 tahun satu kali kita pilih pemimpin. Tapi kalau kita salah pilih, penyesalan kita fid dunya wal akhirah. Kenapa? Jari yang kita coblos akan menjadi hujah di hadapan mahkamah Allah. Salah pilih saja, pilih karena sesuatu bersifat keduniaan, bukan bersifat akhirat, bukan bersifat yang ingin meninggikan syiar Allah. Jika kita akan berhadapan di mahkamah Allah nanti, dan itu tiada cerita 5 tahun 10 tahun selama-lamanya. Ibu-ibu, bapak-bapak kenal namanya Firaun? Kenal? Siapa dia? Siapa? Apa? Tetangga sebelah? Kok tetangga sebelah Firaun nih kata? Hah? Siapa Firaun? Raja. Firaun di mana? Di Afrika. Betul? Salah? Di mana Bu? Pintar, udah tahu semuanya. Di Mesir, udah gak usah saya mengajar, pulang aja lepas nih. Udah tahu semuanya. Di mana? Di Mesir kan? Dia ketika Allah nampak kezalimannya. Apa maksud zalim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maksudnya apa? Setiap kehidupan umat itu ada haknya yang perlu diberikan. Ketika kita diberikan kuasa, kita penguasa, kita ada kuasa, ada kekuatan, kita harus melindungi orang di bawah kita. Itulah namanya ada penguasa, ada rakyat. Rakyat itu perlu dilindungi, perlu diangkat kedudukannya, martabatnya. Jadi Fir'aun apa lakukannya? Dia bukan sekadar sahaja melawan Allah, mengaku dirinya Tuhan, bahkan ada sikap sombong dalam dirinya. Apa mana sombong? Tidak mau terima apa yang Nabi Musa bawa ajaran Islam, dia tolaknya. Akhirnya apa yang berlaku? Hidup atau mati Fir'aun? Fir'aun mati. Allah sumpah Fir'aun mati, mati. Mengaku diri sebagai Tuhan, akhirnya mati. Manusia pada hari ini yang mau mengambil sifat sikap Fir'aun itu berbahaya. Datang mau terima sebuah ajaran tolaknya. Akhirnya apa dia? Mati dalam keadaan kekufuran. Kenapa? Karena kesombongannya tadi. Jadi kita lihat hari ini nasihat kecil saya kepada anak-anak kita. Ini apa? 400 4 daripada ini tadi di sebuah desa ini tadi akan jadi berubah kepada mereka tidak akan dirinya. Bukan bukan paling berharga kita. Itu ibu-ibu rumah, ibu yang bisa
Kenapa? Belum tahu bisa mendidik kita. Jadi kita ini yang ini juga dari membuat kenal bahasa tidak tiga yang hanya daripada hidup sebuah cahaya yang menyinari Bapak Ibu yang di rumah, guru-guru. Maksudnya apa? Pendidik itu tadi yang mendidik bukan sekadar Bapak Ibu yang di sekolah. Bapak yang di rumah juga harus mendidik. Maksudnya apa? Dididik oleh Bapak Ibu yang di sekolah itu sinkronis, harus sama jalannya, sama. Apa yang dididik di sekolah dilatih di rumah. Kerja yang di tidak capek. Maaf, kadang-kadang pendidikan sekolah udah pulang tidak dilatih. Nah, ini di sekolah di lain jadi ini bukan yang termasuk jadi setiap ibu di rumah menghadapi kesulitan untuk mengajar anaknya, menyambung mengajar anak di rumah, datangilah bertemu sama Bapak Ibu yang ada di sekolah agar dibantu supaya rumah nanti bisa ditindaklanjuti ajarkan Islam. Pengetahuan yang diberikan kepada anak kita itu penting banget. Akan merubah masa depan. Dengan ilmu ya, sebuah bangsa akan dikenali sepanjang zaman. Dengan ilmu daripada dia hidup dalam sebuah zaman budaya jahiliyah kembali ke yang untuk membawa kemaslahatan umat seluruhnya. Jadi ilmu itu penting. Justru itu kita ya mau tahu sebangsa dia anak didikan Imam Syafi'i dia di syubban ummah wa fi aqdamil hayat. Maksudnya apa? Pada tapak kaki kekuatan penggerakan anak muda itu tadi ada urusan umat dan dia punya pergerakan hidupnya, maksudnya akan bawa perubahan. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana kondisi keadaan satu kaum, satu umat, satu desa, kita lihat pada anak-anak muda-mudinya, musiknya, pergaulannya, pembacaannya, kitabnya, teman-temannya. Bila itu semua bagus, insya Allah 5 tahun 10 tahun akan datang kita akan ada pemimpin yang akan merubah bangsa menjadi bangsa yang terbaik. Tetapi kalau campurannya, pergaulannya, bacaannya, musiknya, semuanya udah gak tentu arah, itu menandakan kiamat bagi satu bangsa tadi. Justru itu kita lihat kenapa ilmu pengetahuan wajib yang bukan sunnah, wajib belajar bagi semua. Bapak Ibu yang di rumah wajib belajar, Bapak Ibu yang di sekolah tetap wajib belajar, dan adik-adik juga wajib belajar. Kenapa? Nabi pernah bersabda, talabul ilm, tuntutlah ilmu minal mahdi, daripada buayan kamu sampai ke lahdi, daripada buayan kamu sampai ke liang lahat. Dan ada hal yang kita harus lihat. Ayat pertama
wahyu pertama turun. Apa ayatnya? Iqra. Apa dia? Iqra. Hah? Al-Alaq. Yang di belakang. Wahyu pertama turun. Apa ayatnya? Al-Alaq. Surah. Al-Alaq. Bagaimana bunyi ayatnya? Iqra. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah turunkan malaikat Jibril, sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Apa dikatakan? Iqra. Bacalah, disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ummi, yang buta huruf, tidak bisa baca Rasulullah, tapi disuruh bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan segala-galanya. Disuruh apa, Bu? Al-Alaq. Disuruh apa? Al-Alaq. Baca. Disuruh apa, Bapak? Disuruh baca. Kenapa baca? Karena Nabi SAW kata apa? Ma'ana biqari'in. Aku tidak bisa baca, pasal aku ni buta huruf. Tapi Jibril kata apa? Iqra, baca lagi, bacalah kamu. Ma'ana biqari'in, disuruh bacalah sampai bergetar Rasulullah. Akhirnya pulang ketemu sama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istrinya. Dia kata apa? Zammiluni ya Khadijah, zammiluni. Bergetar Rasulullah, pasal apa? Diturunkan wahyu pertama tadi. Dalam inti ayat Iqra, ini kita perhatikan. Apa makna Iqra? Kita tahu bacalah. Tapi Iqra bukan sekadar baca. Ada 5 rahsia dalam Iqra tadi. Pertama, bacalah. Kedua, fahamilah apa yang dibaca. Banyak enggak di Indonesia para hufaz, para hafizah? Banyak enggak di Indonesia? Banyak. Banyak kan? Tapi kita mau para hufaz, thank you. Para hufaz tadi yang maksudnya apa? Yang bila mana dia baca, dia bisa memahami apa isi kandungan bacaan tadi. Al-Quran adalah apa dia? Al-Quran kalam siapa? Kalam Al-Quran kalam Allah. Al-Quran itu kalam Allah. Kekuatan Al-Quran bisa berubah. Kekuatan Al-Quran, hati manusia gelap bisa terang. Kekuatan Al-Quran yang sakit bisa disembuhkan penyakitnya. Kekuatan Al-Quran, sebuah bangsa yang hidup dalam kegelapan, yang tidak kena peradaban, akhirnya berubah. Al-Quran. Dan itu mukjizat. Mukjizat kepada siapa? Kepada siapa? Nabi Muhammad. Al-Quran mukjizat Nabi kepada siapa? Muhammad. Nabi Muhammad. Kepada Rasulullah. Kita lihat yang mukjizat yang Allah turunkan daripada awal zaman Nabi Anbiya, Nabi Nuh, katakan sampai hari ini, yang kekal apa? Al-Quran. Pernah nggak kita bertanya kenapa Al-Quran itu kekal? Pernah nggak kita bertanya kenapa Al-Quran itu satunya Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran. Allah yang turunkan Al-Quran, Allah pelihara Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu adalah segala-gala kunci. Apa nama madrasah kita? Miftahul Ulum. Miftahul Ulum. Ini ponpes, nama ponpesnya apa? Miftahul Ulum. Miftahul Ulum. Ulum. Miftah kunci, ulum ilmu. Kunci ilmu itu ada di mana? Ada di Al-Quran. Makanya pertama, apa dia? Baca. Kedua, pahami apa yang dibacakan. Ketiga, apa dia? Bertadabbur. Bertadabbur, menyelami maksud. Kata Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna bil Quran, yatadabbar bil Quran. Kenapa kamu tidak bertadabbur pada ayat-ayat Allah? Kalau Al-Quran itu ada kesilapan, kalau Al-Quran itu bukan daripada Allah, pasti banyak kesilapan dalamnya, tetapi itu tidak berlaku. Dari satu ayat kepada satu ayat, semuanya disusun dengan rapi, dengan bahasa yang cukup tinggi, falsafah yang cukup dalam,
Dan bila orang membacanya, kalbunya lagi, kepala lagi runsing, kalbu lagi remuk, baca Quran langsung tenang. Ini kelebihan Allah berikan kepada orang-orang yang ingin membaca. Dan baca Al-Quran itu tadi bagaimana? Paling tidak sehari 1 kali baca. Bisa nggak ibu-ibu, bapak-bapak? 1 hari saja. 1 hari 1 kali baca. Bisa nggak? Pulang nih, saya mau bapak ibu istiqomah. Nggak mau banyak, istiqomah saja dulu. Apa makna istiqomah? Tetap. Istiqomah bukan tetangga sebelah kita. Istiqomah itu maknanya apa? Konsisten, keberlangsungan. Tiap-tiap hari kita lakukan. Bisa nggak? Saya tanya sekarang nih. Bisa nggak? Jangan insya Allah, cakap bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Kalau insya Allah mungkin nggak buat ya. Kalau bisa insya Allah dia akan buat. Bisa. Sekarang kita ngomong. Saya berjanji. Saya ikut saya berjanji akan membaca Al-Quran 1 hari 1 kali. Gak usah banyak-banyak. Bagaimana caranya? Senang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Subhanallahul azim, tutup. Ya udah, dapat pahala kan? Saya nggak mau banyak, saya mau tiap hari 1 kali. Bisa? Bisa kan? Bismillahirrahmanirrahim wal Qur'anil Hakim. Subhanallahul azim, betul. Besok lagi, sambung lagi. Itu yang kita mau ialah istiqomah. Hari ini kelemahan umat Islam, kenapa hidupnya runsing, hidupnya bingung? Hilangnya istiqomah. Nabi tidak pernah minta banyak. Rasulullah tidak pernah minta iman kita macam iman Rasulullah. Tidak pernah Nabi minta seperti itu. Iman kita ikut kepada kekuatan diri kita. Tapi yang Rasulullah minta apa dah? Istiqomah wa in qalla. Konsistensi, lakukannya berterusan walaupun sedikit. Itu yang paling penting. Walaupun sedikit. Bisa Bapak? Bisa. Sedikit kan? Jadi kalau mau pergi cangkul, mau pergi bertani, mau pergi bikin bangunan, sebelum keluar baca apa? Quran. Baca Al-Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallahul azim, dah tutup. Tapi sholat dengan macam itu Pak, batal Pak sholatnya. Masa sholatnya alhamdulillah cukup, berarti besok sambung lagi ya? Itu gak sah sholatnya, harus selesai Al-Fatihahnya. Maksud saya selesai sholat, kita baca Quran, paling tidak 1 kali sehari cukup. Allah mau kita, Nabi mau kita istiqomah. Ketika umat bisa istiqomah dengan satu-satu amalan yang bisa membukakan kalbunya, Allah akan turunkan bantuannya. Apa yang kita maukan? Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, hei manusia, kau doa kepada aku, akan kukabulkan doamu. Bagaimana doa kita mau dikabulkan Allah kalau Al-Quran saja kita tidak mau baca hari-hari? Bagaimana kita mau kabul doa kita kalau Al-Fatihah saja yang merupakan rukun dalam sholat masih bacaannya masih salah, ada silapnya. Contoh ya, ada satu cerita, saya pergi ke Batam. Batam itu dekat dengan Singapura. Pergi Batam mau bikin santunan Ramadan. Selesai santunan ini datang satu ibu. Dia kata, Pak Syekh, dia kata, ya kenapa Bu? Saya mau tanya apa dia? Saya sudah sholat malam. Hari-hari saya sholat. Malam saya qiyamul lail, tahajud, sholat taubat. Tetapi sampai hari ini penyakit saya belum kunjung sembuh, dia kata. Wah, gimana? Udah 3 tahun lebih sholat malam, gak pernah tinggal, tahajud, qiyamul lail, sholat fardu bikinnya tetap gak pernah tinggal, tapi di doa minta penyakit sembuh gak sembuh-sembuh. Gimana? Apa jawabannya? Akhirnya dia kata, masa Allah ini pakai antrian ya? Pakai nomor antrian dia kata Allah pakai nomor antrian. Kok saya kata gak bisa? Allah kata, ud'uni astajib lakum. Kau minta Allah berikan. Masa Allah pakai antrian, pakai nomor? Enggak, ini bukan bagi poliklinik atau puskesmas. Ambil nomornya dulu Bu, duduk di kursi ya, tunggu antrian naik baru ibu datang. Bukan seperti itu Allah Ta'ala. Akhirnya saya kata, udah Bu, ibu coba baca suratul Fatihah. Dia baca
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul atau salah? Salah. Salahnya di mana? Alamin. Kalau di depan gak apa-apa, orang Jawa iki, berarti kita alhamdulillahi rabbil Alamin. A atau A? A. Nampak serupa tapi beda. Kalau alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa maksudnya? Wahai Tuhanku, wahai Tuhan sekalian alam, aku bersyukur kepadamu ya Allah yang telah memberikan aku semua penyakit. Makanya gak sembuh-sembuh bu penyakitnya. Ibu sudah syukur. Oh begitu, iya. Tapi bacaannya dikit aja Pak Syekh katanya. Saya baca A, ya nampaknya A sama A beda dikit, tapi maknanya berbeda. Nah, itu. Makanya perlu nggak kita belajar suratul Fatihah? Perlu. Makanya Bapak Ibu setiap minggu ada kuliah di sini sama asatidz belajar memperhalusi bacaan sholat. Kata Nabi apa dia? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Ketika kita mendirikan sholat, kita dirikan tiang agama kita. Dan istilah bahasa Arab apa mana sholat? As-sholah wa doa. Sholat itu satu doa, kita minta kepada Allah. Jadi kalau doa kita udah cacat, bagaimana permintaan kita mau dikabulkan? Makanya doa kita itu harus benar, sholat kita harus benar. Bila seluruh desa Pengayang Mani tadi ada berapa? 3.000 kakak ya? 3.000-an kakak, semuanya sholatnya benar, zikirnya benar, fatihahnya benar, istiqomah Al-Qurannya benar. Ibu-ibu doa sajalah, 40 orang doa, langit terbuka. Ini 3.000 lebih kakak doa. Allah datangkan dengan kata kun fayakun. Apa yang anda maukan, Allah kabulkan. Dunia, langit, bumi milik siapa? Milik Allah. Bukan milik kita. Langit bumi milik Allah. Kalau langit bumi milik Allah, kita milik siapa? Allah. Milik Allah juga. Kalau kita ngerti langit bumi milik Allah, kita milik Allah, jadi mintanya sama siapa? Allah. Sama Allah. Jadi kalau ibu mau makan, jangan minta sama Orang. suami. Kalau bapak mau kopi, jangan minta sama istri, minta sama siapa pak? Sama Allah, ya benar. Bisa nggak? Pulang rumah, udah nggak bu, kopinya satu. Ya Allah, turunkanlah kopi satu. Bisa? Nggak bisa. Itu hubungan kita sama manusia harus kita jalankan. Cuma kita memahami intinya rezeki itu melalui suami, kopi itu melalui istri. Tapi yang mengizinkan itu berlaku ya siapa? Allah. Itu namanya akidah. Kita jelas, kita tahu asal usulnya Allah. Tapi sabab musababnya itulah dia dunia. Jadi butuhkah kita kepada dunia? Butuh. Dunia sebagai jembatan menuju kepada akhirat. Dunia bukan matlamat. Orang yang mendirikan dunia sebagai matlamat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi apa dia? Hubbud dunya ummul fawahish. Apabila kau cintakan dunia, itu puncak kepada segala kejahatan. Jadi intinya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa tadi? Iqra, pertama baca. Kedua, pahami apa yang kita baca. Kan? Ketiga, contoh kita baca tadi surah apa? Surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud Bismillahirrahmanirrahim? Apa maksudnya? Ya bagus, bagus. Coba ibu-ibu di depan ulangi balik yang itu anak tuh baca. Coba ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksudnya? Coba ulangi lagi yang depan semua nih. Dengan menyebut asmamu ya Allah yang pengasih
Nah, permulaan saja kita berdoa, permulaan saja kita buka sholat sudah kita sebut dengan namamu ya Allah, dengan namamu. Jadi semua amal perbuatan kita bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, barokah. Kenapa? Dengan namamu ya Allah. Bapak-bapak mau pergi cangkul, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu mau bikin kopi, Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik mau baca kitab, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau nonton television, sinetron, baca gak ada bismillahnya, gak ada manfaatnya. Mau bismillah apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung tutup sinetronnya. Bisa seperti itu, Bu? Gak bisa? Ya, jadi itulah dia ujian dunia. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak bisa. Tetapi ambil satu amalan hari ini kita istiqomah, baca Al-Quran paling tidak sehari 1 kali. Berapa ayat? Paling kurang 1 ayat. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, baca harus paham. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Yasin. Sadaqallahul azim. Apa mana Yasin? Siapa tahu? Enggak, hanya Allah tahu ya. Oke, kita baca selawat. Kita baca selawat sekarang ya. Kita kan kata hanya Allah yang tahu. Kita baca selawat. Selawat Badariyah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sebut gak Yasin tadi? Nama siapa Yasin? Rasulullah. Kita sebut selawat tapi kita nggak ngerti selawat. Akhirnya harus ada pemahaman. Lagi baik ibu-ibu setiap kali datang setiap minggu, bapak-bapak datang ke sini belajarnya apa? Suratul Fatihah. Belajarnya apa? Akidah. Belajarnya apa? Memahami apa selawat itu. Udah memahami itu. Kata Imam Ghazali ketika seseorang duduk memahami tentang kehidupan, memahami tentang apa yang harus digapai untuk akhirat, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Hanya 1 detik duduk memahami. Itu pasal dalam kitab ada fikih al-fiqhu wa al-fahmu. Ma wal fiqh al-fiqh wa al-fahmu. Faham apa? Kefahaman. Faham datang dulu, bukan amal, tapi paham dulu, mengerti dulu. Bisa ngerti Bapak Ibu? Bisa ngerti Bapak Ibu? Bisa ngerti semuanya? Lanjut? Kok mau lanjut lagi jam berapa nih? Lagi sedikit kita lanjut ya, karena saya udah mau keburu antar mereka ke bandara nanti. Dia mau pulang ke Singapura. Jadi kita sudah baca, kita sudah pahami. Apa selanjutnya? Bertadabbur. Ketika kita baca ayat tentang azab Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah, selamatkan aku, seluruh keturunanku daripada azab api neraka-Mu. Tadabbur, kita tadabbur. Bila kita lihat kisah-kisah Fir'aun yang dilaknat oleh Allah karena kesombongannya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, janganlah ada di kalangan keturunan aku jadi seperti ini. Tadabbur. Kemudian yang keempat, kita amalkan. Kita amalkan apa yang kita bacakan. Dan yang kelima, baru kita sampaikan kepada orang lain. Jadi Iqra ada berapa? Ada berapa maksud Iqra tadi? 5. Pertama, baca. Kedua, pahami. Ketiga, tadabbur dan istiqomah. Keempat, ketiga tadabbur lagi. Keempat apa? Amalkan. Kelima, sampaikan. Balighu anni walau ayat. Kalau masyarakat Pengayaman ini melakukan 5 hal daripada Iqra tadi, ana
bulan ke depan Allah turunkan rahmat. Hari ini kita bukan kurang makan, hari ini bukan kurang susu, bukan kurang makan siang, bukan kurang uang ringgit dan sebagainya, tapi kita kurang rahmat dari Allah. Kalau Allah merahmati satu tempat tadi, apa kata Allah? Baladun thayyibun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, tempat yang baik, wa rabbun ghafur. Allah Maha merahmatinya, menyayanginya. Kalau Allah sudah sayang sama masyarakat Pengayaman, kita minta apa saja, Allah kata apa? Kun fayakun. Maknanya apa? Kun fayakun. Allah kata jadi, maka jadilah. Dan hari ini mempertingkatkan ketakwaan kita itu kepada Allah, bukan kepada yang selainnya. Cukup sampai sini dulu dahulu. Insya Allah inilah pertemuan yang pertama. Mungkin selanjutnya kapan-kapan waktu, segala apa yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan terkasar pada saya mohon maaf. Jadi akhir kalam, sebelum kita selesai, kita berikan oleh-oleh sedikit kepada Bapak Ibu. Mau oleh-oleh nggak? Oleh-oleh daripada Singapura katakan. Tapi syarat mau dapat hadiah ini semua harus pejamkan mata. Mata jadi merem, tutup mata. Ya kan mau surprise. Kalau nampak kan gak surprise, harus pejam mata. Surprise harus pejam mata. Pejam merem, matanya merem. Semuanya. Dari belakang anak-anak itu sampai ke depan semua merem mata, tundukkan kepalanya merem. Ya, tenangkan pikiran tenangkan. Walaupun hawa ini panas, kita akan hilangkan ini hawa, akan jadi dingin. Merem, tenangkan pikirannya. Ya, santai. Ya. Pernapasan coba pakai hidung, pernapasan. Bibirnya dirapat, bibirnya ditutup, lidahnya naik ke langit-langit. Kalimat yang disebutkan nanti oleh Ustaz Syamil, kalimat disebutkan cukup hanya ibu-ibu, bapak-bapak sambutnya di dalam hati. Tidak mau kita keluarkan kalimat itu di bibir kita, hati kita ke belakang. Terus adik-adik ikut bareng-bareng. Merem, tutup matanya, kan kepala ke bawah sedikit dan sebelah kiri atau hanya. Ya. Kemudian pernapasan pakai hidung. Yang gak usah keluar suara, semuanya. Bismillah. Allah, 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 dalam hati Bapak Ibu, besarkan Allah dalam hati kita, mengadulah Allah Ta'ala segala masalah kita, masukkan Allah ini mohon Allah penuh keikhlasan, hati berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mohon kepada Allah Ta'ala, bermunajat kepadanya, minta ampun dan maaf di atas segala kesilapan kita.
ampun kepadamu ya Allah di atas segala dosa dan maksiat yang pernah kami lakukan dan berusaha kali bertaubat, namun apakan daya, disebabkan kelemahan iman ini, disebabkan kekhilapan kami, Allah ya Allah, pandanglah kami ya Allah, pandanglah ya Allah, hamba yang lemah ini, sadarkan kelemahan kami, bertemu ya Allah dengan rendah hati, hina kami, serta hina kami maha ya Allah, maha berkuasa ya Allah. Betapa miskinnya kami, Kau yang kaya memiliki segalanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ya Allah. Ampunkan dosa ya Allah. Dosa kita, jauhkan kami dan selamatkan kami ya Allah dari azab kubur dan dari azab api neraka. Kami ini lemah ya Allah, bimbing kami ya Allah, tuntunlah kami ya Allah, bimbinglah ya Allah. Allahu ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, segala kekurangan yang kami hadapi dalam hidup ini Kau sempurnakan. Segala beban, segala masalah hidup ini Kau ringankan dan Kau lengkapkan. Segala yang dihadapi Kau sembuhkan ya Allah ya Allah, dan berilah kami semua ini hidup kami, seumur hidup kami, untuk menghadirkan diri kami di hadapan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Syafiullah, agar kami mendapat kesempatan untuk dan ibadah umrah atau haji kami. Kabulkanlah ya Allah ya Allah, anak-anak kami, zuriat kami sebagai aset utama kami. Jadikanlah mereka saleh dan salehah, berbakti untuk Ibu Pertiwi, berbakti untuk keluarganya dan untuk bangsanya dan agamanya. Allah ya Allah, Kau angkatkan maqam dan martabat kami, berikan kami kekuatan, keimanan dan semangat untuk terus istiqamah melaksanakan amalan-amalan syariat Islamiyah. Allahu ya Allah, dengarlah rayuan hati kami ya Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Suburkan kalimat Allah sebesar-besarnya dalam hati kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Buka mata kita,
Gimana rasanya? Kenapa menangis? Sedih ya? Kalau kita menangis itu tandanya apa? Rohani kita mendapat sebuah kesuburan daripada Allah. Roh kita sudah dituntun oleh Allah. Jadi kita harus mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah itulah oleh-oleh terakhir daripada kami. Segala apa yang baik dari Allah Ta'ala, kekurangan terkasar bahasa maaf. Insya Allah ada sumur bisa kami tumpang mandi, ada umur bisa kita jumpa kembali insya Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi akhir kalam kita doa Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca istighfar 3 kali. Fatihah Allah. Astagfirullah azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sama-sama Bapak Ibu kita hadirkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan segala hajat kita dan martabat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat وطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخير في الحياة وبعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فاز أجرا عظيما. Ya Allah ya Tuhan kami, mohon ampun kepadamu ya Allah di atas segala dosa dan maksiat yang pernah kami lakukan dan telah pun kami berusaha kembali bertaubat kepadamu ya Allah. Namun apakan daya disebabkan kelemahan iman kami, disebabkan kedhaifan kami, disebabkan kekurangan diri kami ini telah kami lakukannya semula lagi. Kau ampunkanlah dosa kami ya Allah. Allahu ya Allah, kami tak ampun kepadamu ya Allah di atas segala kurnia nikmat-Mu yang telah Kau anugerahkan kepada kami dalam bentuk kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, harta yang banyak, masa yang lapang. Kehidupan kami cukup sempurna. Seharusnya seluruh nikmat-Mu itu kami menggunakannya untuk mentaati ajaran-Mu. Sebaliknya ya Allah, disebabkan kelalaian kami, kecuaian kami, kedhaifan kami, telah kami gunakan sebahagian itu untuk ingkar Tuhanmu. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Allahu ya Allah, Kau pandanglah kami ini ya Allah, sebahagian masyarakat kecil daripada kampung desa Pengayaman ini yang berdoa untuk desa kami ini makmur, untuk kerukunan berlaku, jangan sampai ada perpecahan, untuk kami saling kasih mengasihi antara satu sama lainnya,
saling tolong menolong, saling bergotong royong, saling membantu antara satu sama lainnya untuk kebaikan. Dijauhkan daripada sebarang perpecahan, dijauhkan daripada sebarang pergaduhan, dileraikan sebarang pertelingkahan. Hanya kepada Engkau kami bermohon segala-galanya ya Allah, kerana Engkaulah yang memegang seluruh hati-hati kami ini. Kau memegang jiwa-jiwa kami ini. Hanya kepada Engkau kami bermohon ya Allah. Allahu ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang mampu menghafal Al-Quranul Karim, istiqamah dan juga dapat memahaminya, bertadabbur, mengamalkannya dan menyampaikannya. Karena kami yakin ya Allah, dengan Al-Quran seluruh kegelapan akan jadi terang benderang, seluruh kebodohan dan kejahilan akan jadi kepintaran, dan seluruh kesusahan akan jadi sebuah kesenangan. Maka berikanlah ya Allah peluang untuk diri kami dan anak-anak kami untuk membaca dan menghafal Al-Quranul Karim. Allahu ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, dengan kami membaca salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka layakkanlah kepada kami semua ini untuk menghadirkan diri kami di hadapan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Syafi'allah, agar kami dapat melakukan ziarah kami ataupun haji atau umrah kami untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adrikna ya Rasulullah, adrikna ya Rasulullah, adrikna ya Rasulullah. Dan kami bermohon ya Allah, berikan kami kekuatan, kesehatan, keimanan untuk istiqamah melaksanakan segala amal perbuatan kami dalam keadaan baik dan mematuhi hukum syariat Allah. Allahu ya Allah, bantulah MTS kami ini, bantulah yayasan kami ini dalam segala apa saja kekurangan. Kami hanya bersandar kepadamu, kami hanya bermohon kepadamu, kerana kami sadar kami ini tidak ada kemampuan ya Allah, hanya Engkau yang ada segala-galanya. Kami hina ya Allah, Kau yang maha mulia. Kami miskin ya Allah, Kau yang maha kaya. Kami dhaif ya Allah, Kau berkuasa atas segala-galanya. Maka berikanlah kami ya Allah apa yang kami mohonkan, apa yang kami pintakan, berikan kepada kami ya Allah. Rabbana ya Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Segala apa yang baik dari Allah Ta'ala, kekurangan kekasar bahasa mohon maaf. Jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.